Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang ya. Ini banyak musim pilek-pilek gini sekarang ya. Kalau dulu pilek-pilek kita nih sudah garuk-garuk kepala, sekarang ini nampaknya sudah menjadi biasa saja. Ya luar biasa. Yang di Cina masih menjadi hal yang menakutkan nampaknya di sana. Ini juga mempengaruhi negara tersebut pada proses demokrasi. Bang, barusan ini saya bacakan tentang Anwar Ibrahim. Dikasih mobil berapa tadi tuh? S600 Mercedes-Benz. Ditolak katanya. Aku mau mobil biasa-biasa saja. Gaji tak diambil katanya. Barang-barang pakai yang lama saja. Saya jadi ingat masa lalu gitu ya. Orang yang sederhana memang diperlukan buat negeri untuk lebih maju gitu. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari perkembangan di Malaysia ini setelah Mahathir tersingkir dari percaturan politik terakhir dan GDP yang begitu tinggi walaupun tidak masuk G20 ya, berbanding dengan negeri kita. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Terkadang rumput tetangga lebih hijau kita lihat. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama saya lihat adalah Anwar berusaha mempertahankan kesederhanaan sebagai upaya memelihara kepekaan terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum di Malaysia. Karena kemewahan memajalkan, menumpulkan kepekaan kita terhadap situasi yang berkembang di lingkungan kita. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia menolak sama sekali kemewahan karena bermaksud menjaga kepekaannya, menjaga tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas. Itulah penolakan kemewahan. Jadi setiap mereka yang justru menunjukkan kemewahannya, maka saat yang sama dia sesungguhnya sedang memajalkan kepekaannya, memajalkan harnas anfa'uhum linnasnya, menumpulkan sikap manfaatnya bagi masyarakat luas. Apakah itu kemewahan kekuasaan atau kemewahan kebendaan. Jadi kekuasaan yang demikian mewah itu pun akan melahirkan majal terhadap perannya, terhadap tanggung jawabnya, terhadap masyarakat luas. Itu tidak hanya terjadi di Malaysia, tapi terjadi di seluruh dunia. Jadi setiap kemewahan yang diterima, baik kemewahan dalam pengertian materi maupun kemewahan dalam pengertian bukan materi seperti penghormatan secara berlebihan, itu pasti menumpulkan, pasti memajalkan kepekaan kita terhadap situasi sosial politik, termasuk akhirnya sikapnya tidak menunjukkan sikap yang proporsional, yang adil, dan tidak juga menunjukkan sikap yang prudensial terhadap situasi. Itu secara filosofi gitu ya. Sementara kalau dilihat dalam kerangka anggaran, maka sesungguhnya Anwar tidak mengatakan kepada para menterinya yang baru dia pilih, di mana di dalamnya terhadap keturunan India dan keturunan Cina, dengan 24 Melayu, 8 Cina, 3 India gitu ya. Dari 24 menterinya itu ada 8 Cina, ada kemudian 3 India. Maka bisa Anwar mengatakan pesan, kesederhanaan jauh lebih baik jika dipenuhi dengan kebijakan yang penuh tanggung jawab terhadap masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari tanggung jawab itu, maka sesungguhnya Anwar hendak mengatakan sebagai kontra dari apa yang dilakukan oleh Najib yang demikian mewah gitu. Jadi betul Anwar melakukan antitesa terhadap Najib yang sekarang dalam posisi, kalau saya tidak salah, dalam penjara gitu ya. Kasus 1MDB. Yang ketiga yang bisa kita lihat dari sana, Anwar mengajak seluruh masyarakat Malaysia mengantisipasi krisis keuangan, tapi sekaligus berusaha menjawab krisis pangan dan energi.
Padahal Malaysia memiliki PDB yang PDB per kapita, bukan PDB secara nasional, tapi PDB per kapita yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia gitu ya. Berlipat ya. Jadi kelihatan, dan ini saya kira soal tanggung jawab. Ini soal bukan cuma sekedar kecerdasan intelektual. Saya ulang, ini bukan cuma sekedar kecerdasan intelektual seorang pemimpin, tapi sekaligus kecerdasan emosional. Jadi ketika saya tadi bicara tentang kemewahan dan kesederhanaan sebagai dampak ukuran kemajalan, ketumpulan, kepekaan gitu ya, maka dia menggambarkan kecerdasan emosional sebagai pemimpin. Dan kecerdasan emosional dan pemimpin itu muncul dari dua hal, karena kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritualnya. Jadi ketika orang punya tanggung jawab dalam wujud kepekaan emosional, kecerdasan emosional, dia muncul karena kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Dan ketika seseorang tidak memiliki kecerdasan intelektual atau kurang kecerdasan intelektualnya, juga kurang kecerdasan spiritualnya, maka dipastikan dia tidak punya kecerdasan emosional. Dan karenanya dia hampir tidak punya sikap empati. Dia selalu akan menunjukkan kemajalan dalam berbagai hal. Wah, itu enaknya kita ngelihat dalam konstruksinya Anwar Ibrahim. Saya kebetulan ketemu sekitar tahun 94 ketika Kongres East Asia Young Leader Congress gitu ya, di Penang, lalu kemudian berlanjut ke Jakarta dalam konteks bagaimana mulai menghadapi situasi peranan Cina yang makin meningkat dan peranan Amerika. Waktu itu Anwar dituding sebagai bagian dari jejaring kekuatan Barat, sementara Mahathir tidak kepingin jejaring Barat merasuk ke posisi Malaysia. Dan itu saya saksikan perdebatan tajam gitu ya di forum antara Mahathir sama Anwar. Karena yang buka waktu itu yang buka Anwar, yang tutup Mahathir waktu itu, dalam dua pertemuan yang saya ikuti langsung gitu. Makanya dalam buku saya tentang Kita Belum Merdeka, saya menyebut betapa baik Anwar maupun Ibrahim mempunyai cara yang sama, mempunyai tujuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda dalam rangka menunjukkan kemerdekaan Malaysia. Itu yang saya lihat dari ditolaknya Mercy S600. Asal tahu Mercy S600 itu kacanya saja anti peluru. Ya, betul. Kacanya saja anti peluru. Lady Di itu pakai S600 dengan kekuatan body yang luar biasa, dengan rem yang luar biasa, dengan engine yang luar biasa. Tapi itu serba prima. Dari mulai semuanya serba prima itu S600 itu. Dan diproduksi demikian terbatas kalau untuk pemimpin, kalau orang-orang penting di dunia gitu. Untung Pak Anwar nggak order mobil SMK ya. Iya. Kalau mungkin lebih prima itu kalau yang order betul. Walaupun dia punya Proton yang luar biasa di sana. Bang, memang luar biasa jiran kita yang satu ini. Walaupun dia kenapa nggak masuk ke dalam G20 ya, Bang? Ya ini kok kita ini begitu bangga. Karena PDB-nya tidak termasuk yang besar. Jadi karena ukurannya PDB kita ini banyak pasar lah begitu yang menyebabkan Presiden pamer 366 komitmen G20. Apakah sedemikian booster untuk ekonomi ke depan negeri ini atau macam mana, Bang? Sebuah kisah ke depan, janji lagi kah atau memang benar ini akan tercapai nilai yang 486 triliun, gede kali ini. Gimana, Bang? Kalau apa yang dijanjikan, yang disampaikan itu dalam evaluasi G20, saya kebetulan juga baru bicara tentang itu gitu ya, tentang G20 gitu yang saya bilang. Saya tidak tahu format komitmennya seperti apa di G20 itu. Jujur saya katakan saya tidak tahu. Karena pertama harus saya sampaikan bahwa forum pertama G20 itu seperti saya sebut gitu ya, dia bukan merupakan forum yang punya komitmen dalam sejarahnya.
Dia bukan merupakan satu forum yang mengikat para anggotanya. Jadi sejak tahun 99 hingga hari ini, gitu ya, blur aja. G20 tidak pernah punya daya paksa, daya kekuatan untuk melaksanakannya untuk para anggotanya, gitu. Saya tidak tahu sekali lagi dari mana yang disebut dengan komitmen itu, gitu. Nanti dalam YouTube saya akan beredar. Itu saya bercerita tentang latar belakang G20 sampai dengan kalau ada orang punya kebanggaan pada G20, dia mestinya ngelihat bagaimana peristiwa G20 sejak 99 sampai dengan tahun 2007, lalu kemudian forumnya naik menjadi forum pertemuan para pemimpin sejak 2008 karena terjadi krisis keuangan yang sumbernya dari Amerika, lalu sejak itu G20 menjadi pertemuan para pemimpin, tapi sekaligus para menteri dan para gubernur di dalamnya. Nah, dari sana bukan hanya itu, di sana juga terjadi pertemuan Religion 20, lalu juga terjadi pertemuan Business 20, gitu kan. Lalu juga terjadi pertemuan Women 20. Jadi Business 20, Religion 20, Women 20, Government 20, gitu. Tapi pada hakikatnya cuma sekedar kongko-kongko. Pada hakikatnya forum berbagi. Nah, ketika kita menyebut ada komitmen sebesar 4,36 triliun gitu ya posisinya gitu. Pertanyaan besarnya menjadi ini komitmen apa gitu. Komitmennya statusnya gimana? Kalau statusnya ya MOU saja, MOU saja tidak mengikat gitu. Iya, namanya jadi juga saya MOU. tidak ngerti yang dimaksud dengan komitmen itu apa, saya tidak ngerti karena dalam situasi sekarang dengan situasi perekonomian seperti sekarang, tidak ada satu negara yang tidak sedang berusaha mengatasi problematik dirinya. Tidak ada satu negara yang tidak berupaya mengatasi problematik dirinya. Anda bayangkan untuk kasus krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan di Uni Eropa, itu tidak malu Biden memberikan imunitas kepada Muhammad bin Salman untuk mendukung soal energi. Nggak malu loh. Sampai mengalah urusan itu ya, HAM ya. Malah dikasih imunitas kepada Muhammad bin Salman. Nah, kalau saya baca berita hari ini lagi, bahkan Venezuela yang dimusuhi itu dengan menyebut minyak kotor dari Venezuela itu siap dibantu untuk dalam rangka memasok Uni Eropa. Bahkan kan ladang-ladang minyak di Syria yang dikelola oleh Amerika pun menjadi ladang gelap dunia yang luar biasa dengan memelihara para begundal-begundal untuk pengamanan di sana. Bukan begitu, Bang? Waduh, lebih dahsyat lagi kalau bicara Syria. Lebih dahsyat lagi kalau bicara Syria karena konflik Syria itu adalah konflik apa yang diciptakan oleh Amerika, sama seperti misalnya konflik di Irak kan. Atau di Ukraina sekarang juga begitu kan. Nah, kalau di Ukraina sudah terjadi kalau dari informasi yang saya dapat sudah terjadi hotline antara petinggi militer Rusia dengan militer Amerika dalam rangka ancaman terhadap situasi Ukraina menghadapi musim dingin yang akan puncak ini. Itu sudah terjadi pembicaraan karena mereka sesungguhnya sangat sulit ketika sumber daya listrik dan sumber daya air itu hancur sama sekali. Jadi terjadi pembicaraan di hotline ini dan ini diberitakan oleh negara-negara oleh media-media bergengsi Barat yang menyebut terjadi hotline antara petinggi militer Rusia dengan petinggi militer Amerika, bukan petinggi militer Ukraina loh. Ya, berarti ada yang menjadi pion-pion dalam hal ini ya. Walaupun dipancing seperti Perang Dunia Kedua ya untuk berlibat NATO ya dengan bom liar atau friendly bomb masuk SAM ke Polandia, tidak terpancing nampaknya NATO untuk bergerak bersatu melawan Rusia gitu. Itu disahuti oleh Ukraina, oleh Rusia dengan menyebut kalau kita mau bicara nuklir jangan menuduh kami yang menggunakan nuklir katanya. Anda berkaca diri siapa yang mencoba-coba mau mulai pakai nuklir katanya. Itu kalimat Putin tegas sekali kalimatnya begitu. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita bilang terjadi ada dua nuklir ke Polandia dan mengakibatkan kematian orang, itu Biden
serta-merta menyatakan jangan terburu-buru menyalahkan Rusia, kan gitu Biden pernyataannya. Bukan itu yang mau kita capai gitu ya. Artinya Amerika sendiri tidak ingin Rusia terprovokasi, tapi mereka sendiri juga walaupun memprovokasi, tapi juga tidak ingin betul-betul berwujud sebagai perang nuklir, karena mereka sadar jika itu terjadi, maka penggabungan kekuatan musuh, kalau saya baca lagi National Defense Strategy of US Oktober 22 ya, Amerika juga sadar jika seluruh musuh potensial Amerika bergabung menjadi satu dan itu dihadapkan pada persoalan perang nuklir, Amerika keteteran juga walaupun memiliki hulu-ledak nuklir yang berkali-kali lipat dia miliki gitu. Luar biasa pertempuran ini. Nampaknya pertempuran lain akan terjadi besok pagi, Bang Ihsanuddin Nursi, ketika Iran akan bertanding dengan Amerika ini di Qatar ini. Wah, seru nih. itu cerita lain lagi, karena sementara ini Amerika sendiri begitu muak melihat Iran ngebantu Rusia dalam konteks penyerangan Ukraina pakai drone-nya dengan militernya gitu. Kan Iran terbuka membantu Rusia dengan memberikan bantuan drone dan sejumlah militernya. Bang, ini urusan provokasi ini kita balik ke dalam negeri ini, Bang. Kemarin ini ada pertemuan di GBK. Nampaknya memang perlu kesabaran tingkat dewa umat ketika provokasi itu dilakukan oleh seorang pejabat ya, katanya relawan ini ya seperti sudah viral belakangan ini. Ada segelintir orang yang pengen negeri ini kacau, tapi nampaknya umat tuh penuh sabar menanti konstitusi. Apa yang Bang lihat ini? Apa yang terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan seorang mantan pejabat gubernur yang sedang warawiri seantero negeri atau bagaimana, Bang? Yang pertama jadi bukti bahwa pencipta pemecah belah itu tidak datang dari masyarakat. Ini itu makar Allah itu. Langsung. Makar Allah sekaligus langsung dia kasih tunjuk bahwa pencipta pemecah belah masyarakat tidak datang dari masyarakat, tidak datang dari ulama. Oh, itu dahsyat luar biasa itu. Jadi dan saya tidak tahu bagaimana video itu bisa bocor, karena saya terimanya kemarin pagi itu. Jadi subuh pagi saya terima itu gitu. Video itu si Benny Ramadhani itu dari band P2TKI. Makanya mereka langsung membandingkan antara posisi Benny dengan posisinya si Jumhur gitu ya. Itu sampai kayak gitu. Dan dari itu viral. Saya tidak tahu apakah itu Benny Ramadhani. Saya tidak peduli soal itu siapapun, tapi ini adalah saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah bagaimana itu bisa dinyatakan di depan presiden. Tidakkah itu sedang merendahkan presiden gitu? Kalimat itu gitu. Jangan dilihat presiden sebagai kepala administrasi pemerintahan. Lihatlah presiden sebagai kepala negara yang tugasnya mempersatukan Indonesia. Mereka menggunakan yang namanya Nusantara Bersatu. Kenapa mereka tidak menggunakan istilah Persatuan Indonesia? Lalu kemudian terjadi di dalam pembicaraan soal potensi pemecah belahan. Wah, itu dahsyat luar biasa itu kalau dia mempersatukan itu. Saya kebetulan menyaksikan mata kepala ya. Ratusan bus yang terparkir dari mulai depan gedung UMKM di Gatot Subroto, sepanjang itu sampai sana di depan restoran Kelapa II, terus depan kehutanan, lalu kemudian juga di Saswit Tubun. Dahsyat kan? Dengar-dengar sampai 50 triliun itu pengeluarannya gitu. Saya bingung bagaimana di tengah yang namanya, ini hal yang kedua, bagaimana di tengah yang namanya 300 sekian orang meninggal karena bencana alam, lalu ada pihak yang mempertontonkan keinginan untuk melanjutkan kekuasaan. Itu makar Allah lagi tuh. Itu makar Allah. Jadi banyak sekali makar Allah yang muncul sejak yang namanya peristiwa Brigadir Joshua hingga hari ini itu luar biasa gitu loh, makar Allah itu dipertontonkan itu. Allah mempertontonkan situasi real, dan itu bukan rekayasa manusia. Itu yang jadi ada pesan yang disampaikan lewat peristiwa-peristiwa itu gitu ya. Saya ulang,
ada pesan-pesan yang disampaikan lewat peristiwa itu, dan lewat peristiwa itu masyarakat sesungguhnya jika mengambil hikmahnya, kalau pakai bahasa Al-Quran, pakai bahasa agama mengambil hikmahnya, kalau pakai bahasa ilmu komunikasi mengambil implicit dan tacit message-nya, gitu ya, pesan terselubung dan pesan tersiratnya, maka itu gambaran Makarambah. Itu hal yang kedua. Jadi hal yang pertama tadi luar biasa gitu ya, tidak ada kepedulian, itu posisinya, dan ada hal yang pertama soal pemecah belahan itu sumbernya, yang kedua kemudian ada persoalan betapa sesungguhnya kepekaan terhadap kasus itu sekaligus berbanding dengan kasus Cianjur adalah bukti gitu bagaimana sesungguhnya orang lebih sibuk bicara tentang upaya mempertahankan kekuasaan atau melanjutkan kekuasaan, bahkan memanjangkan kekuasaan. Saya menyebutnya ini yang disebut dengan takabur dan keserakahan itu adalah satu peristiwa menggali liang kuburnya sendiri. Ya, memang sering disebut dalam selawat asgil yang zolimin bizolimin gitu ya. Allah punya rencana tentu. Ya, Allah punya rencana di situ kalau situ. Itu yang saya lihat gitu ya. Dan sesungguhnya banyak dipertontonkan oleh sejarah gitu ya. Sejarah mempertontonkan ketika kasusnya begitu, maka kejadiannya akan begitu gitu. Kita mestinya belajar dari peristiwa itu gitu ya. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga soal konstitusinya. Konstitusinya dari manapun sumber uangnya gitu ya. Orang tidak akan membuang dana sia-sia kan? Apalagi kemudian di dalam bus uang dari Jokowi yang janjinya berapa ratus ribu, tapi kemudian yang diterima adalah 2 lembar 20 ribuan gitu ya. Tapi ada apa tuh Mataliti bilang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, sebuah jargon yang menyebabkan ini harus diperpanjang. Bagaimana menurut seorang Iksanuddin Nursi, Bang? Kok ini macam masuk angin tapi sebuah mimpi? Ketika ngomong dengan Surya Paloh harus hati-hati dalam memilih pemimpin kan gitu kan. Jangan sembrono gitu kan. Lalu ngomong di depan GBK rambut putih kuning berkerut. Itu rambut putih kuning berkerut itu rasanya satu arahan informasi yang gimana gitu. Di depan Prabowo giliran gitu kan ngomong. Jadi kira-kira mana yang bisa dipegang gitu kalau diambil dari itu. Sementara kalau dari aspek konstitusi balik lagi, kalau ini soal konstitusi gitu ya, konstitusi sama sekali tidak memberi peluang. Dan kalau kemudian mau mengambil peluang lewat konstitusional, jalurnya cuma 2, jalur dekret atau jalur sidang MPR. Nah, sekarang pertanyaannya, sidang umum MPR ini mungkin nggak memasukkan agenda seperti itu gitu. Karena saya dengar sekitar bulan Maret akan ada sidang umum, tapi bicaranya bukan soal perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode, tapi soal PPHN yang akan ditetapkan sebagian dari TAP MPR. Sementara memang haluan negara itu yang dulu GBHN itu ya. Iya. Sementara yang saya ketahui untuk bicara sidang umum itu harus dipenuhi oleh kalau mau masukkan agenda baru misalnya selain PPHN itu harus dipenuhi oleh 2/3 dari anggota mesti hadir gitu ya. Forum, lalu kemudian pengambilan kebijakan 1/2+1 gitu. Untuk ngambil kayak gitu. Apakah akan masuk dalam agenda sidang umum soal perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode? Tergantung lingkungannya kayak apa gitu. Lalu bisa juga itu cara pertama melalui sidang umum. Cara kedua melalui dekret. Nah, kalau melalui dekret itu harus dipenuhi beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah kalau dalam tata negara disebut dengan negara dalam keadaan darurat. Dan kalau negara dalam keadaan darurat, hukum negara dalam keadaan darurat berlaku. Tidak bisa didaruratkan begitu saja oleh seorang pemimpin, gitu, tidak bisa. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya untuk memberlakukan negara dalam keadaan darurat, dan hukum negara dalam keadaan darurat itu berlaku di situ. Syarat-syaratnya misalnya
perpecahan yang sudah memuncak gitu ya, sehingga mengancam persatuan. Nah, yang membuat siapa yang bikin Nusantara bersatu itu kan mestinya sekali lagi tesis besarnya Indonesia bersatu mestinya. Harusnya. Gitu. Jadi itu yang mestinya dilihat gitu dalam konstruksi dekret. Nah, tetapi jangan lupa ketika dekret kembali ke Undang-Undang 45 ada hal lain yang mesti dikaji lebih dalam lagi gitu. Ya, di sini mesti muncul kajian-kajian lebih mendalam. Saya nggak bisa menyampaikannya, tetapi saya mau punya kajian sangat mendalam gitu ya soal begitu, baik melalui sidang umum maupun melalui dekret. Dan kajian saya berbeda dengan kajian yang beredar di media sosial yang disampaikan oleh beberapa komponen, apakah komponen kekuatan tertentu atau komponen yang berbaju hijau gitu ya. Kan mereka juga punya itu gitu. Betul. Tapi saya berbeda melihatnya karena 2004 itu ketika mereka baru selesai amandemen, saya menulis tentang reformasi berbuah krisis konstitusi gitu, di mana saya menemukan 7 item krisis gitu, 7 titik krisis pada pasal-pasal yang mereka buat. Itulah protes saya pada Amin Rais pada 11 September 2001 gitu. Bahwa ini nggak boleh karena akan begini, ini nggak boleh akan kayak gini. Dijawab oleh Amin Rais kan saat itu, ya kalau kita mau berpolitik di zaman modern harus berpartai politik. Itu jawaban Amin. Saya bilang nggak bisa. Karena formatnya adalah bagaimana kita bicara memperbaiki sistem multikameral. Tidak serta-merta kita adopsi sistem bikameral yang pada pidato 4 Juni 2009 di Kairo diakui oleh Obama. Ingat nggak pidatonya Obama 4 Juni 2009 di Kairo dengan tema New Beginning sebagai upaya memperbaiki hubungan Amerika dengan Islam. Nah, dalam New Beginning itu Amerika mengakui bahwa Amerika terkadang memaksa sistem demokrasinya dan kemudian mengakibatkan sebuah negara menjadi berantakan. Ya, ini seperti perampokan parpol terhadap demokrasi sekarang begitu kan, semua harus melalui parpol. Jadi ujungnya ketika bicara demokrasi, ternyata yang disebut dengan demokrasi dalam prinsip kesetaraan hak gitu ya, kan kalau perspektif hak politik dalam hal ini ya, kalau demokrasi adalah tesisnya kesetaraan hak gitu, maka kesetaraan hak itu kan cuma hak untuk pengambilan keputusan. Tapi kemudian hak kan kalau pakai rumus Al-Quran, dia punya tatanan, punya peringkat pada wilayah hak mana yang bisa dilakukan oleh seorang yang baru lulusan SMA, di mana yang tidak bisa disamakan dengan hak mereka yang sudah S3. Sama seperti tidak bisa disamakan seorang orang yang memiliki hak yang mengemudikan bajai biru dengan yang namanya hak dari seorang yang mengemudikan pesawat gitu. Kan disamakan. Walaupun kayak gitu. Jadi di situ yang mestinya kita strukturkan apa yang disebut dengan kesetaraan hak gitu melihatnya. Di situ problematik besarnya menjadi kalau kita kembali dalam konstruksi misalnya katakan dekret Presiden 5 Juli 59 dan sekarang mau dimunculkan lagi tesis yang disampaikan oleh Lanyala Mataliti di HIPMI Solo, Munasib Solo itu. Dalam rangka itu, maka sesungguhnya harus dilihat bagaimana relasi situasi yang sedang berkembang. Itu satu. Yang kedua, yang dilihat dari konstruksi itu bagaimana Anies gitu ya, yang sedang pergi ke sana kemari dengan sambutan puluhan ribu orang gitu. Kalau orang menyebutnya sebagai puluhan ribu, sebagaimana kemarin Anies di Palu datang untuk Munas Kahmi tapi tidak datang di pertemuan Al-Irsyad gitu ya. Kan dia tidak batal datang ke Al-Irsyad. Maka sesungguhnya undangan dibatalkan gitu. Dia membatalkan. Bukan, dianya dibatalkan undangannya Al-Irsyad. Iya, Joko Widodonya dibatalkan ke Munas Kahmi. Ke Munas Kahmi, ya, betul. Iya. Dan kemudian viralnya beredar itu siapa lagi-lagi kalau saya soal kalau analisisnya takut kalah pamor di depan orang-orang yang punya intelektual tinggi gitu, di depan kalangan intelektual Muslim gitu kan, itu kan latar belakangnya gitu ya. Maka soal begitu menjadi begini pertarungannya. Ini kan ujung-ujungnya adalah kalau saya menyebutnya pagelaran dari kompetensi elit politik jadinya. Jadi pagelaran kompetensi dari elit politik. Jadi
baik pada posisi Anies sebagai gubernur maupun Anies setelah menjadi gubernur, itu dua pergelaran yang dimunculkan. Pertama adalah pergelaran yang diterima oleh masyarakat secara alami, bahwa Anies tidak direkayasa untuk kesana kemari gitu ya. Tapi pada saat yang sama pertemuan GBK direkayasa gitu. Kan bicaranya istighosah akbar. Tapi tidak ada istighosah akbar, sehingga sejumlah ibu-ibu merasa begitu bicara soal 3 periode mau keluar dari GBK, pintunya dikunci gitu. Nggak boleh keluar. Dan itu viral kemana-mana gitu. Sementara Anies datang kemana-mana dengan posisi penyambutan secara alami tanpa duit sepeser pun gitu. Kalau viral beredar. Tapi lagi-lagi kalau saya lupakan itu semua gitu ya dalam kaca begini. Kalau begitu sekarang persoalan besarnya menjadi siapa yang sungguh-sungguhnya mewujudkan saya Pancasila, Aihe Santalip. Saya bertanya ini loh, saya sungguh bertanya dari hati yang paling dalam gitu loh ya. Anda pernah berteriak-teriak Aihe Santalip, Anda adalah Pancasila gitu. Anda adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dalam prakteknya gimana gitu? Boleh nggak saya bertanya gitu pada Aihe Santalip tuh? Iya sebenarnya Pancasila ini udah benar-benar luar biasa kalau mau dijalankan. Udah ada kok ini pondasi, tapi nampaknya oligarki kita akan tinggal diam ya di tengah pengaruh. Kalau dulu kan oligarki ada diatur oleh Pak Harto. Sekarang ada tapi mengatur. Ini kan udah susah kalau semua ini sudah diatur fulusnya. Hatta pada tingkatan ulama pun godaannya luar biasa untuk zaman macam begini. Kan begitu Bang Ihsanuddin Nursi. Kalau saya ngeliatnya gini ya. Situasi yang berkembang itu acap kali kita tidak punya referensi cukup gitu dari situasi yang berkembang, terus kita mau ngambil keputusan. Acap kali kita tidak punya referensi yang cukup. Kenapa? Karena problematik literasi. Dan itu problem literasi bukan hanya literasi masyarakat luas yang memang rendah. Maaf ya. Harus saya mohon maaf. Itu terjadi juga pada pemimpin gitu loh. Kurang jalan-jalan kata orang begitu ya. Nah, terbayangkankah Anda ketika Anda memperkenankan pihak asing untuk masuk, pada hakikatnya dia sebuah peristiwa yang memberikan gambaran berlakunya hukum, siapa menanam dia memetik. Nah mereka yang metik, Anda cuma dapat sisa. Padahal dia tumbuh di rumah Anda. Bagaimana mungkin Anda cuma dapat sisa? Itu yang saya sebut sebagai jangan memberlakukan ultramodern slavery system. Kenapa itu terjadi? Karena memang tidak para pemimpin partai politik gitu ya tidak mempunyai literasi yang cukup gitu. Mereka hidup berdasarkan praktek kenyataan. Saya ulang ya. Mereka hidup berdasarkan praktek kenyataan. Aihe Santalip, saya ngomong kayak gini bukan karena pengetahuan saja. Saya juga ngomong kayak gini karena karena pengalaman dan pengetahuan gitu. Kenyataan lapangan lah gitu. Diajak ngomong kok nyambungnya. Saya setengah usia saya kan saya berkiprah dalam dunia begini gitu ya. Jadi ketika saya berpikir tentang oh iya ada problematik memang gitu. Saya nggak enak ngomongnya lebih lanjut karena ini soal kenyataan lapangan begitu. Tapi lapangan sekarang ini Bang, kenyataannya ini kemarin Senin ini para pemimpin provinsi ya sudah menaikkan upah minimum provinsi. Katanya sekitar 5-7% karena kan regulasi bisa sampai 10% naiknya. Walaupun di tengah PHK yang besar-besaran terutama di dunia tekstil ya dan juga sepatu yang banyak menyerap tenaga kerja. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat di perekonomian ke depan ini? Apakah ini sebagai sebuah pintu gerbang negosiasi para buruh terhadap pemerintah atau macam mana sebenarnya yang ini menyebabkan uring-uringan juga para pengusaha ini? Gimana Bang? Ya pasti ke depan tenaga kerja yang punya keterampilan terbatas tersingkirkan oleh IT. Ini IT itu harus kuliah saya 2016. Kuliah saya 2016 ketika saya menyampaikan FUKA. Pertama kali saya menyampaikan FUKA itu 2016 banyak tenaga kerja pekerjaan yang hilang ya.
Ya, banyak pekerjaan yang hilang di sektor di perbankan, di industri otomotif, di asuransi, bahkan di lawyer gitu ya. Yang cuma punya ketahuan terampilan itu, begitu juga di akuntansi gitu ya, karena sistemnya sudah begitu gitu. Banyak sekali jenis pekerjaan yang hilang gitu. Bayangkan kalau mobil yang engine-nya dari konstruksi mesin berubah menjadi listrik, mesin simple. listrik gitu. Simple sekali mesin. Banyak banget itu yang komponen namanya suku cadang yang hilang. Puluhan ribu. Itu berarti menghilangkan banyak pekerjaan gitu. Ya, betul. Begitu juga di perbankan yang layanan kayak gitu, itu juga hilang lagi. Begitu juga di asuransi, begitu juga di industri farmasi, bahkan di kesehatan. Di kesehatan untuk melakukan diagnosa gitu ya, pakai mesin yang patennya sudah disodorkan oleh keluarga Rothschild gitu, dan kemudian dihubungkan dengan patennya Bill Gates gitu. Nah, saya buka semua ada jadinya. Ya, ini saya buka semua ada jadinya gitu ya. Kan patennya sudah didaftarkan oleh Rothschild dan paten didaftarkan oleh Bill Gates. Jadi untuk menganalisis itu. Jadi kalau dilihat dari sana, ancaman PHK buruh bukan cuma sekedar karena faktor ekonomi, tapi juga karena pergeseran teknologi gitu ya, yang orang jika punya keterampilan terbatas, dia akan tersingkirkan gitu. Itu ketika saya ceramah, diskusi, pidato di berbagai perguruan tinggi 2015-2016 gitu. Nah, satu hal lain lagi yang menyebabkan PHK juga karena memang istilah mereka stagflasi, lalu kemudian dibikin lagi istilah reflasi gitu. Dari stagflasi ke reflasi gitu. Nah, itu semua menggambarkan tantangan makin berat. Persoalan ketiga karena memang kebanyakan pemerintah orientasinya kebijakan alokasi anggarannya itu dalam perspektif neoliberal gitu. Sehingga mereka menahan belanja modal. Nah, ketika pemerintah melakukan pertahanan tidak mengalokasikan belanja modal yang cukup, maka daya solusi ya, kemampuan memecahkan masalah pengangguran oleh APBN, oleh anggaran satu negara, itu lemah jadinya. Karena mereka menyerahkan problematik penyediaan hajat hidup orang banyak ke komersial, ke korporasi swasta. Dan akibatnya tadi, pengangguran meningkat. Jadi, dia kesalahan sistem, dia kesalahan teknologi, dia kesalahan kebijakan gitu loh kalau ngelihatnya. Jadi ada kesalahan sistem, ada kesalahan kebijakan, ada kesalahan, ada sumbang. Kalau saya bilang teknologi bukan kesalahan, ada sumbang dari teknologi. Kalau saya ngelihatnya, ada kesalahan lagi berikutnya, gaya kepemimpinan yang majal tadi gitu. Itu bertubi-tubi tuh. Jadi pakai analisis ini 7S tuh, gitu ya. Jadi baru 4S. Itu termasuk gaya. Ada problematik scale yang tidak memadai, itu problem kelima. Ada problem kemudian jumlah penduduk yang demikian rupa yang tidak dilihat sebagai aset tetapi jadi beban gitu melihatnya. Itu yang S berikutnya yang disebut dengan staffnya atau personalnya. Nah, ada kesalahan strategi tentunya, ada cara-cara yang juga dipilih dalam rangka mengatasi problematik gitu ya, mengatasi relasi antara kemiskinan pengangguran dengan peran pemerintah yang harusnya memenuhi prinsip-prinsip accountable. Jadi seorang pemimpin mestinya menjadi accountability man, misalnya kalau pakai bahasa kafirnya gitu ya. Artinya sesungguhnya menjalankan amanah, sidqah, fatonah, dan tabligh gitu. Kalau kita menjalankan konsepnya begitu, itu. Nah, kalau dalam kasus PHK misalnya terjadi pada sejumlah perusahaan IT gitu, itu terjadi karena berbagai sebab. Karena duit untuk bakar uangnya sudah terbatas gitu. Pasarnya sudah terkonsentrasi dan terkonsolidasi. Pasarnya sudah terkonsentrasi dan terkonsolidasi. Jadi pertama, era bakar uangnya sudah selesai, pasarnya sudah terkonsentrasi dan terkonsolidasi. Susah sudah tuh. Kalau sudah kayak gitu, ditembus sudah muncul siapa yang menjadi market leader, siapa yang menjadi market follower. Untuk masuk dalam struktur market leader, market follower, maka mereka yang tidak siap dalam struktur itu, mereka akan terlempar keluar gitu melihatnya. Berikutnya, memang situasi perekonomiannya melemah gitu. Jadi dampaknya begitu, terjadi PHK. Lagi-lagi ini bisa diatasi kalau sistem, saya ulang, kalau sistem, strategi, skill dari pemimpin itu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya strategi, sistem, skill, jadi istilah saya di 7S tadi, itu ada 7S tadi, itu dipenuhi dengan baik,
itu mustahil ada hal muncul kejadian kayak gitu. Harusnya. Lagi-lagi Ahing Santalib ini persoalan pakai bahasa ngomongnya soal kompetensi. Enggak, ini bukan cuma sekedar kompetensi, tapi soal keberpihakan Anda pada siapa. Kan kalau kompetensi kan bicara cuma soal menjalankan konstitusi lagi kan jelas kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Jadi ujung-ujungnya bukan cuma sekedar soal skill, tapi bukan soal kompetensi saja, tapi kan ya kalau kompetensi tadi soal skill, knowledge, attitude, ini soal keberpihakan lah. Kalau soal keberpihakan, ini kan panggilan amanah gitu. Nah, terakhir Bang, sebagai penutup, apa pesan Bang Ihsanuddin Nursi buat pendengar kita ini yang selalu menunggu di hari Selasa? Pesan penutup Bang Ihsanuddin Nursi menghadapi zaman yang wah macam begini ya. Silakan Bang, semoga bencana tidak bertambah lagi di negeri kita ini. Saya menyaksikan satu ironi di negeri ini, gitu ya. Tapi sekaligus juga ironi di Cina. Protes kertas putih itu adalah ironi, gitu. Karena mereka tidak lagi siap bicara pakai apa-apa, maka mereka memprotesnya dengan kertas putih, gitu. Itu ironi. Itu ironi, di mana Xi Jinping kembali terpilih untuk 5 tahun ke depan, gitu kan. Maka yang terjadi perpanjangan situasi COVID ternyata melahirkan protes kertas putih sebagai kelanjutan dari demo Hong Kong gitu. Ironi ini bukan hanya ironi milik Cina, tapi juga ironi milik Amerika. Amerika bicara tentang stagflasi, tapi dia paling menikmati karena pertumbuhan ekonominya tinggi dan bisa menyerap lapangan kerja yang tinggi. Kan ironi kan? Artinya dia biarkan orang lain mengalami kesulitan, tapi kemudian dirinya menikmati gitu. Jadi the most profitable in business is war. Dan dolarnya naik lagi sendiri. In business gitu ya. Jadi dalam sesuatu yang sangat menguntungkan dalam bisnis adalah perang gitu. Dan itu harus ada perang itu. Itu ironi dan tragedi gitu. Nah sekarang kita pindah ironi dan tragedi di Indonesia. Itu tadi ada Kanjuruhan, ada Cianjur, tapi orang para pemimpin sikapnya begitu aja. Kanjuruhan, ya memang ada penyidikan, tapi tidak sampai pada klasifikasi bencana. Sementara di Korea Selatan dengan bencana Halloween-nya, waduh, gitu. Sampai kayak gitu. Nah, Cianjur yang sudah menyita, yang memakan korban 380-an dan luka banyak dengan korban. Ada yang hilang bahkan 11 orang hilang gitu. Itu juga kan disandingkan dengan peristiwa GBK gitu. Dan pada saat yang sama ketika di GBK orang bertemu ratusan ribu, 100 ribuan deh gitu ya. Itu tidak pakai masker, di tempat lain orang disuruh tetap pakai masker, dan kalau tidak pakai masker haknya tidak diberikan. Coba gimana? Ironi nggak tuh? Masuk mall itu sekarang mesti pakai masker walaupun di dalam dibuka lagi nggak masalah gitu. Iya, artinya ada sesuatu yang ironi di negeri ini. Jadi saya sekarang kenapa pemimpin itu memberlakukan situasi yang ironi gitu loh? Kenapa Anda melahirkan sesuatu yang ironi? Anda ini mestinya kan bukan melahirkan ironi, namanya saja Anda pemimpin gitu. Jadi ini bukan ini bukan pengetahuan belaka, sekaligus ini pengalaman gitu, kenyataan lapangan gitu. Saya melihat itu dan saya merasakan itu. Ini gimana sih orang-orang ini? Saya cuma menjalankan tugas. Tugas apa yang Anda jalankan kalau sementara tugas itu akhirnya menyesatkan misalnya gitu? Itu gimana tuh? Kalau kayak gitu. Sadar nggak bahwa sesungguhnya dunia sedang menghadapi Great Reset ketiga. Great Reset pertama adalah C19 gitu ya. Great Reset kedua adalah vaksin. Great Reset ketiga nanti nih di 2023 karena sudah dekat dengan central banking digital currency. Digital currency-nya sudah harus muncul. Ini tergantung sekali bagaimana sebenarnya perang Ukraina Rusia, NATO Rusia bersama sikap Cina dalam konstruksi digital. Nah, Indonesia dipaksakan digitalnya dengan yang namanya TV-nya. TV digital. Padahal standarisasi digital belum jelas juga gimana. Saya belum dengar ada standarisasi digital ya. Kalau ada standarisasi digital mestinya Rasil sudah dipaksa pindah ke FM. Iya, memang arahnya ke sana, cuman nggak tahu nih macam mana. Ini masih abu-abu semua. Itu karena standarisasi digitalnya belum jelas. Betul. Standarisasi digitalnya belum jelas karena
kalau frekuensinya analog, satu frekuensi analog itu punya 6 channel untuk digital gitu. Ya. Itu kan standarisasi digital, tapi kemudian TV dipaksa untuk menggunakan standarisasi digital. Jadi ada tantangan-tantangan besar yang sedang dihadapi oleh negeri ini, tapi tidak dipikirkan secara mendalam oleh para pemimpinnya. Itu maksud saya. Yeah. Ada tantangan. Saya terus terang, saya kehadapan sejumlah teman-teman dekat gitu ya. Saya sangat sedih gitu ngelihatnya. Tepatnya, kok lo nggak mikir sih saya ngomong terbuka, bahkan dalam sebuah silaturahim terbatas gitu ya. Kok nggak mikir sih bahwa kedepannya ada sebuah problematik yang perlu kita waspadai dan perlu persiapan. Anda mengatakan sendiri kok 2023 gelap, tapi Anda kemudian tidak menunjukkan bagaimana persiapan menghadapi kegelapan. Yeah. Betul nggak? Ya. Macam Malaysia tadi ya. Luar biasa. Jadi artinya ketika Anda siap mau masuk lorong, kan Anda mesti siap. Ketika lorong itu gelap gulita, Anda mesti punya tambang, Anda mesti punya ini, mesti punya ini, mesti ada senter, mesti ada ini, mesti ada itu. Sehingga di dalam lorong gelap itu, Anda akan sampai ketemu tunnel yang kemudian di tunnel itu, di lorong itu, di terowongan itu, Anda mendapatkan cahaya di ujung sana. Kan begitu mestinya gitu. Jadi persiapannya panjang gitu, cara berpikir panjangnya. Bukan kemudian Anda membiarkan lorong gelap itu dalam rangka Anda tetap bisa memimpin dalam kegelapan. Itu kan kacau kan? Tidak terjadi minal zulumati ila nur. Nah, itu balik lagi. Suka tidak suka, situasi sekarang memang sesungguhnya mengajak masyarakat dunia untuk hudalinas. Itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas. Bukan hudalil mutakin tuh. Hudalil mutakin di ayat 1 ayat 2. Ya kan? Nah, kalau hudalinas suka tidak suka, ilmu pengetahuan harusnya merujuk ke dalam Al-Quran. Karena statusnya adalah hudalinas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas wa bayyinat minal huda wal furqan. Saya kira begitu. Akhirnya terima kasih. Salah menjadi tanggung jawab saya. Dan itu merupakan kekurangan saya mohon maaf, sekaligus memohon maaf dari Allah, dari ampunan Allah, dan kalau benar sesungguhnya datang juga karena kehendak Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang ngerekam baru aja dimatiin. Terima kasih Bang Nursi. Ya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan ketemu lagi di Selasa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.